Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Sahabat muslim dimanapun berada, berjumpa kembali di Viral Indonesia News. Untuk kesempatan kali ini kita akan tampilkan sebuah penipuan yang dilakukan oleh pendeta Saifuddin Ibrahim, yang mana dengan penipuan yang dilakukan oleh Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim tersebut berakibat banyak sekali umat Kristen, orang-orang Kristen yang akhirnya masuk Islam. Oke sahabat, mari kita simak videonya. Kristen gak menjalankan ajaran Kristen, hanya percaya Yesus itu Tuhan, sedangkan Muslim percaya Yesus itu Nabi yang diutus kepada umatnya. Banyak ayat-ayat tentang kenabian Yesus yang kalau dari perkataan Yesus yang diambil yang keluar dari perkataan Yesus, dan sebaliknya nggak ada ayat satupun dari perkataan Yesus tentang ketuhanannya. Dan satu lagi, Yesus dalam lingkungannya sangat jelas ditolak sebagai nabi oleh Bani Israel, apalagi sebagai Tuhan. Itu pun diakui oleh Yesus sendiri. Wah, haleluya ya. Yesus jujur ngaku utusan. Banyak sekali ayatnya bertaburan di dalam Bible kepunyaan Pendeta Saifuddin Ibrahim. Nggak usah, saudara-saudara, nggak usah masuk Kristen. Di Kristen aja banyak penipu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jangan saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Abraham bin Moses, ya, yang ketika itu membaca komen netizen, yang mana komennya itu sangat betul sekali, yang mengatakan bahwa Yesus itu hanyalah utusan. Jadi nanti kita tidak perlulah ngambil dalil dari Al-Quran, itu tidak perlu. Untuk sekedar menjawab Pendeta Abraham bin Moses ini, kita cukup menjawabnya pakai dalil ayat Bible sendiri, karena sudah kita ketahui bersama musuh terbesar Kristen, ya, terutama dalam kaitannya dengan hal ini adalah Pendeta Abraham bin Moses. Musuh terbesar mereka adalah ayat-ayat di dalam kitab suci mereka sendiri. Melawan kadrun dari awal saya ikut Yesus ini, bahwa kadrun ini harus diselesaikan dengan baik. Perlu sahabat-sahabat ketahui, yang dimaksud kadrun di sini adalah kafir dungu turun temurun. Saya nanya, kenapa orang Islam dibilang antikristos, Pak? Sedangkan Kristen gak menjalankan ajaran Kristen, hanya percaya Yesus itu Tuhan, sedangkan Muslim percaya Yesus itu Nabi yang diutus kepada umatnya. Banyak ayat-ayat tentang kenabian Yesus yang kalau dari perkataan Yesus yang diambil yang keluar dari perkataan Yesus. Sebenarnya Saifuddin Ibrahim ini tahu banyak sekali bertaburan di dalam Bible pengakuan jujur dari Yesus yang mengaku hanyalah utusan, tetapi karena sudah terlanjur terkekang atau terkungkung dengan dogma gereja, maka Saifuddin Ibrahim menyembunyikan kebenaran, yaitu ayat pengakuan dari Yesus sendiri yang mengaku hanyalah seorang utusan. Dan sebaliknya nggak ada ayat satupun dari perkataan Yesus
tentang ketuhanannya. Dan satu lagi, Yesus dalam lingkungannya sangat jelas ditolak sebagai nabi oleh Bani Israel, apalagi sebagai Tuhan. Itu pun diakui oleh Yesus sendiri. Wah, haleluya ya. Nah sahabat, baru saja kita dengarkan Pendeta Abraham bin Moses membacakan komen netizen Muslim ya, yang disitu mengatakan bahwa Yesus secara jujur ngaku utusan, bukan seperti di agama Kristen, agama yang dianut oleh Pendeta Abraham bin Moses ini, yang justru Yesus di situ dituhankan atau disembah. Tetapi berdasarkan komen yang dibacakan tadi, memang di situ dikatakan banyak sekali ayat-ayat di dalam Bible, ayat-ayat berupa pengakuan jujur dari Yesus sendiri yang mengaku hanyalah utusan. Kita coba tengok sebentar jawaban dari Pendeta Abraham bin Moses ini menanggapi komen netizen Muslim tersebut. Mari kita simak. Saya harus jelaskan kepada kamu agar kamu tidak bertambah oon dan jidatmu tidak bertambah gosong, gitu ya. Kegosongan jidat inilah yang menyebabkan kalian tidak mampu menyelaraskan iman, menyelaraskan antara yang dikatakan, yang tertulis dengan apa yang diucapkan dan ditafsirkan oleh orang-orang waktu itu. Bahkan sampai sekarang penafsiran tentang Isa Al-Masih Yesus Kristus itu saling bertentangan antara satu dengan yang lain. Tidak ada kebenaran sedikit pun itu. Pendeta Saifuddin Ibrahim di sini menebar framing ya, tidak menjawab tetapi justru malah menyerang personal ya, dikatakan jidat hitam, jidat gosong ya, itu karena sujud ya. Tetapi sebenarnya ketika Pendeta Saifuddin Ibrahim menghina sujud, ternyata Yesus sendiri juga bersujud menyembah Allah. Nah itulah ya sebuah ironis atau sebuah blunder bagi Saifuddin Ibrahim sendiri sebenarnya kalau menghina orang Islam bersujud, tetapi realitanya Yesus sendiri juga bersujud menyembah kepada Allah. Tentang kamu bilang bahwa tidak ada satu ayat pun yang mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Ayatnya seabrek-abrek, banyak kali ayat, banyak sekali ketundukan para muridnya yang mengatakan dia itu Tuhan. Al-Kadruniyah, al-jidat hitam, celana cingkrang, jenggot Pancasila. Seperti biasa kalau ketika kita bertanya kepada umat Kristen ya, pertanyaan yang sudah sangat jelas tetapi jawabannya itu harus diputer-puter dulu. Semama orang mau pergi ke Jakarta ya, rumahnya Surabaya, mau pergi ke Jakarta, ini Abraham bin Moses ini harus ke Papua dulu, ke Manado, ke Kalimantan, kembali ke Surabaya, baru ke Jakarta pun tidak nyampe. Nah inilah analoginya ya. Ini sudah kelihatan sudah ngedon, ini nggak bisa jawab pertanyaan itu. Ayat yang pertama Yohanes 13 ayat 10 sampai 15. Saya mau katakan dulu kepada kamu ya. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Karena juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua, sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Sesudah ia membasuh kaki mereka dan mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya, lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu, sebab aku telah memberikan sesuatu teladan kepada kamu,
supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Nah, sudah saya tebak ya. Semua Kristen kalau ditanya di manakah dalil yang menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, jawabannya hanya satu, spesifik di Yohanes 13 nomor 13. Akulah guru dan Tuhan. Nah, ini untuk pembelajaran kita semua umat Islam ya, bahwa ayat Yohanes 13 nomor 13 tersebut yang sekarang versi terbaru memang berbunyi seperti itu, akulah guru dan Tuhan. Tetapi apakah di versi-versi yang lama apakah berbunyi seperti itu? Apakah berbunyi akulah guru dan Tuhan? Ternyata tidak, sahabat-sahabat. Di Bible versi lama sebelum versi yang terbaru itu, di situ dikatakan akulah guru dan Tuhan. Nah, artinya apa? Bible yang dahulu ya, versi lama itu mengatakan bahwa Yesus itu ngaku Tuhan, tetapi kenapa di Bible versi terbaru kata Tuhan tersebut berubah menjadi Tuhan? Artinya apa? Ketambahan satu huruf H yang sudah sangat jelas sekali merubah arti dan makna. Jadi itu jawaban yang sangat diandalkan oleh para pendeta, tetapi justru dari situlah terbongkar bahwa ayat Bible Yohanes 13 nomor 13 tersebut telah dirubah. Oke, sahabat, mari kita bongkar-bongkaran di sini ya. Kita tunjukkan kepada Abraham bin Moses ya, biar terbuka matanya, dan terutama untuk saudara-saudara kita umat Islam ya, apakah benar tadi yang diklaim oleh Abraham bin Moses yang mencatut Yohanes 13 nomor 13, yang mana di situ tadi dikatakan akulah guru dan Tuhan, seperti itu kan kata pendeta Abraham bin Moses. Oke, sahabat, benarkah Injil menyebutkan bahwa Yesus adalah Tuhan? Benar. Nah, seperti itu ketika ditanyakan kepada umat Kristen, ayat-ayat manakah yang memastikan hal itu? Dijawab lagi oleh umat Kristen pasti Yohanes 13 nomor 13. Terus seandainya ditanya lagi, dapatkah Anda tunjukkan? Tentu saja, ini dia. Nah, ini yang ditunjukkan ya, Alkitab versi terkini. Bunyinya seperti ini, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Yohanes 13 nomor 13. Oke, mari kita tengok ke belakang ya, di Alkitab versi KSI tahun 2000. Belum lama ya, tahun 2000. Bunyinya seperti ini, kamu menyebut aku guru dan junjungan. Memang sepatutnya demikian karena aku adalah guru dan junjungan. Lanjut lagi di Alkitab versi ND tahun 1969. Kamu memanggil aku guru dan Tuan, dan tepatlah demikian sebab memang itulah aku. Nah, sudah sangat jelas sekali ya sahabat-sahabat. Lanjut ke Alkitab versi Schleber Draft tahun 1912. Bunyinya seperti ini, adapun kamu menyebutkan aku guru dan rabi, maka patutlah katamu itu karena akulah dia. Ya sahabat, lanjut lagi Alkitab versi Klinker tahun 1870. Bahwa aku dipanggil olehmu guru dan Tuan, baca Tuan, maka benarlah begitu karena akulah dia. Nah, itu ejaan lama ya, tertua ini ya. Nah, jelas sekali ya. Justru jawaban pendeta Abraham bin Moses adalah blunder bagi kekristenan, karena dengan menunjuk ayat Yohanes 13 nomor 13 yang versi terkini itu justru bertentangan dengan Alkitab versi-versi sebelumnya. Sudah kita sebutkan dan kita bacakan tadi ya, artinya skakmat, habis tamat riwayat dari pendeta Abraham bin Moses.
Nggak usah, saudara-saudara, nggak usah masuk Kristen. Di Kristen aja banyak penipu. Pesan ini sangat penting untuk diviralkan ya. Pesan dari Saifuddin Ibrahim kepada semua orang agar jangan masuk Kristen, karena di Kristen banyak penipu. Termasuk ente, Abraham bin Moses, nipu. Makanya jangan heran para Kristen yang kritis dan logis akhirnya berbondong-bondong masuk Islam. Desa Sukaman, Kecamatan Air Besar, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa demikian pernyataan ini saya ucapkan dengan sebenar-benarnya atas kesadaran saya sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun. Masuk agama Islam atas dasar keyakinan dan kesadaran sendiri dengan mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Seorang milenial muda masuk Islam, ingin bersyahadat karena kritis dan logis, dan yang terpenting di sini masuk Islam atas kemauan sendiri, alias tidak ada paksaan dari siapapun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jangan saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Kita doakan mudah-mudahan saudari baru kita ini istiqomah di dalam iman dan Islam dan tetap semangat di dalam belajar agama Islam, dan mudah-mudahan video proses bersyahadatnya saudari baru kita ini memberikan motivasi dan inspirasi bagi para umat Kristen yang kritis dan logis agar sesegera mungkin mendapatkan hidayah dan masuk Islam. Terima kasih, jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.